Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yadim Fikoir. Saya nomor absen 44 di unit kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya. Di video ini saya akan melakukan monolog mengenai peran strategis pengelola sumber daya air dalam pembangunan infrastruktur, ya tentunya berkaitan dengan Smart ASN. Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya telah berdiri berdasarkan Permen PUPR nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang awalnya merupakan pecahan dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Kuala Kapuas. Nah, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya ini dikepalai oleh Bapak Ahmad Victor Samudra STMT dan dengan struktur organisasi balai seperti berikut. Tujuan instansi Balai Wilayah Sungai Kalimantan II dengan visi terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan pada WS Jelai Kedawangan, WS Mentaya Katingan, dan WS Barito Selatan Das Kapuas Murung, serta berperan aktif dalam upaya mensukseskan program ketahanan pangan nasional sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil, merata, selaras, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk misi dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan II ini, yang pertama ada mewujudkan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan, pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kualitas dan kuantitas tentunya. Kemudian ada pengendalian daya rusak air. Yang keempat, ada pemberdayaan dan pengangkatan partisipasi masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya air. Yang terakhir, ada peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pembangunan sumber daya air. Nah, tugas dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya ini itu meliputi penyusunan program pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi rawa, tambak, air tanah, dan air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan. Hal ini mengacu pada pasal 28 Permen PUPR nomor 16 tahun 2020. Peran saya di PJPA 2 yaitu membantu pekerjaan PPK Irwa 2 dalam mengerjakan proyek Inpres tahap 2 yang merupakan proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Kalimantan Tengah. Tugas saya bisa menyiapkan HPS, dokumen proyek, dan menjalin komunikasi dengan konsultan dan kontraktor proyek tersebut. Layanan yang saya hadirkan adalah kontribusi membuat AHSP untuk HPS harga perkiraan sendiri, kemudian ada menyiapkan keperluan dokumen proyek, dan mendukung keberlangsungan proyek Inpres tahap 2 ini sampai selesai di akhir nanti. Harapannya saya dapat meningkatkan kompetensi diri baik teknis, analisis, dan digitalisasi, kemudian ada berperan dalam pengelolaan air yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, dan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pihak eksternal. Standar layanan yang dapat diterapkan adalah layanan yang diberikan harus cepat dan tetap menjaga mutu kualitas pengerjaan, mengingat waktu pelaksanaan Inpres tahap 2 ini hanya 4 bulan saja, dan untuk menunjang tujuan besar instansi dalam pengelolaan sumber daya air itu harus dilakukan dengan baik. Dan refleksi diri sebagai Smart ASN, ada digital skill yang merupakan memanfaatkan spreadsheet untuk mencatat perkembangan dan membuat laporan, serta menggunakan aplikasi komunikasi digital dalam mendukung koordinasi lain. Yang kedua ada digital culture, yaitu menggunakan media digital untuk menampilkan kemajuan proyek dan meningkatkan citra pelayanan publik. Yang ketiga ada digital ethic, yaitu mengutamakan tanggung jawab dalam komunikasi dengan memastikan informasi itu selalu tepat. Nah, untuk peningkatan sebagai Smart ASN, ada peningkatan dari sisi kompetensi digital, yaitu saya bisa memanfaatkan spreadsheet untuk mencatat perkembangan dan membuat laporan, serta menggunakan aplikasi komunikasi digital dalam mendukung koordinasi tim.
ada penguatan komunikasi, yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk mengurangi miskomunikasi dan menyatukan pemahaman tujuan proyek. Yang ketiga ada pemahaman regulasi. Di sini memperluas pengetahuan tentang aturan baru tentang dunia konstruksi dan pengadaan barang jasa bagi proyek strategis. Bagi saya, hal sederhana yang bisa dilakukan untuk menunjang peran saya di Balai Wilayah Sungai Kalimantan II ini bisa saja dengan membuat database dokumen setiap proyek itu dengan rapi dan terintegrasi, sehingga jika ada keperluan mengenai dokumen proyek tersebut bisa lebih cepat dan bisa memangkas waktu lebih banyak ya dari biasanya. Yang kedua, bisa membuat database Excel mengenai AHSP dari SE Dirjen Binkon nomor 30 tahun 2025 untuk keperluan unit kerja di Balai Wilayah Sungai Kalimantan II ini. Jadi apabila ada proyek mendatang, template Excel-nya itu sudah bisa digunakan dan ini bisa mempercepat proses pembuatan HPS sebuah proyek. Sekian video monolog saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.